Pemirsa, bagaimana hepatitis misterius akut pada anak bisa masuk ke Indonesia dan bagaimana cara mencegahnya? Kami bahas bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan dokter spesialis anak Dr. Andreas. Saya ke Ibu Nadia terlebih dahulu. Ibu Nadia, sejauh ini ada 3 kasus terkonfirmasi dan tiga-tiganya tiga anak ini meninggal dunia. Apakah sejauh ini dari Kementerian Kesehatan ada laporan peningkatan anak-anak yang memiliki gejala seperti hepatitis, Bu, di seluruh Indonesia? Ya, jadi terkait kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, saat ini tentunya sejak Kementerian Kesehatan mengumumkan dan meminta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk meningkatkan surveillance terhadap gejala kuning atau demam kuning, dan kita tentunya bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia sedang melakukan inventarisasi terkait kasus-kasus tadi ya, terutama kasus demam kuning yang diketahui ini kemudian terjadi gejala-gejala kuning dan juga di dalam pemeriksaan fungsi hati terjadi peningkatan daripada nilai-nilai fungsi hati tadi. Jadi saat ini ada beberapa kasus yang dilaporkan tapi masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ini hepatitis biasa yang kita sebelumnya temukan ataukah memang hepatitis akut dengan gejala berat tadi. Baik, kalau masuk di jenis virusnya, dari informasi yang kami terima itu tidak ada kemiripan dengan hepatitis A sampai E ya, Bu ya? Kalau gejala klinisnya ini mungkin nanti Dr. Andreas yang juga bisa menyampaikan ya. Kalau dari data yang ada, mengapa dia disebut hepatitis akut yang berat, ini dikarenakan memang gejalanya itu mirip dengan infeksi hepatitis ya, bahwa seperti adanya sindrom kuning, nyeri di bagian perut, mual, muntah dan sebagainya. Jadi ciri khasnya itu adalah infeksi ini menyerang jaringan hati, dan juga kita ketahui ya dari laporan yang ke WHO itu dikatakan bahwa dari anak-anak yang dilaporkan terinfeksi mulai dari usia 1 bulan sampai 16 tahun itu umumnya ada yang kemudian membutuhkan cangkok hati ya, atau transplantasi hati, bahkan juga ada 1 kasus yang meninggal. Jadi 10% dari 170 kasus itu membutuhkan transplantasi hati, yang artinya infeksi jaringan hati yang terjadi ini cukup berat dan kemudian tentunya cukup parah sehingga merusak jaringan hati pada anak-anak. Baik, saya ke Dr. Andreas. Dr. Andreas, apakah kasus hepatitis misterius akut ini adalah termasuk kasus baru atau mungkin mutasi virus baru atau bagaimana, Dok? Ya, kita tahu bahwa hepatitis itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Tapi penyebabnya memang paling banyak itu adalah virus yang disebabkan virus hepatitis A sampai E. Nah, untuk kasus ini kasus yang KLB ya, 170 kasus yang ditemui sampai saat ini itu merupakan kasus yang baru. Kenapa? Karena dari investigasi yang didapatkan bahwa ada sekitar 50% lebih bahwa penyebabnya itu ada keterkaitan terhadap virus lain di luar virus hepatitis A sampai E. Gitu. Ada informasi bahwa ini terkait dengan COVID-19, ada pula yang ada yang mengatakan efek samping dari vaksin. Ya, sampai saat ini sih belum ada bukti bahwa ini efek samping dari pemberian vaksin ataupun dari pemberian atau infeksi COVID atau long COVID sebelumnya. Justru malah bukti yang sudah ada itu bahwa ditemukan kasusnya itu sebagian besar terlibatnya adalah virus adenovirus, variannya varian F41. Nah, itu jadi yang sampai saat ini masih ditemui adalah adenovirus. Kalau untuk berhubungan dengan vaksin COVID ataupun dengan infeksi COVID ini tidak. Ya, sampai saat ini belum ada. Dokter Andreas, mengapa virus ini secara spesifik hanya menyerang anak-anak? Disebutkan kasus itu 11 bulan sampai 5 tahun. Namun ada pula yang menyebutkan 1 bulan sampai 16 tahun. Sebenarnya kita tahu kalau adenovirus ini ya itu adalah penyebab penyakit pada beberapa banyak kejadian. Misalnya pada kasus infeksi saluran pencernaan ataupun infeksi saluran pernafasan. Nah, kita tahu bahwa kekebalan atau imunitas pada anak itu jauh lebih rentan dibandingkan orang dewasa.
sebenarnya adenovirus itu kita sering jumpai nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi memang kondisinya tadi balik lagi, karena kekebalan tubuh pada anak itu jauh lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Jadi kemungkinan terinfeksi lebih banyak dibandingkan orang dewasa, kira-kira seperti itu. Baik, saya kembali ke Ibu Nadia. Ibu Nadia, setelah COVID-19 yang penyebarannya sangat cepat, untuk kasus hepatitis misterius ini, seperti apa sebenarnya penyebarannya dan asal-usulnya hingga bisa dari Inggris Raya kemudian masuk ke 12 negara lain termasuk Indonesia? Ya, ini yang masih terus dikaji ya oleh WHO dan tentunya para ahli termasuk seperti CDC ataupun juga UK Authority ya. Jadi yang perlu ingin kami sampaikan Mbak Nisa bahwa Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu memang menerima laporan dari berbagai negara terkait adanya beberapa jenis penyakit ataupun jenis penemuan virus baru. Jadi sebenarnya dalam kurun waktu selama kita mengalami pandemi COVID-19 yang kita sebut sebagai surveillance penyakit-penyakit menular ya, termasuk penyakit-penyakit yang berpotensi terjadinya wabah atau kejadian luar biasa, ini dilaporkan kepada WHO. Jadi sudah ada kurang lebih 11 penyakit ya yang dilaporkan. Tapi memang tidak semuanya ini kemudian menjadi suatu masalah kesehatan masyarakat. Ada yang kemudian penemuan kasus baru tapi kemudian dengan menghilang dengan sendirinya. Nah, salah satu yang tentunya menjadi kewaspadaan dari WHO, dan WHO sebenarnya baru saja ini melakukan press conference pada malam hari ini ya, atau tentunya pada sore hari waktu Jenewa ini mengatakan bahwa kita masih terus melakukan kewaspadaan ya untuk adanya infeksi hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya. Jadi karena memang pertama belum diketahui penyebabnya, yang kedua adalah kalau kita melihat tadi beberapa hal bahwa sebenarnya infeksi virus adenovirus itu sebenarnya suatu infeksi yang cenderung untuk bisa sembuh sendiri ya. Nah, ini yang kemudian masih menimbulkan banyak pertanyaan sehingga memang perlu dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut, tetapi kita harus tetap waspada karena tadi sudah ada 12 negara dan sebenarnya bukan penularan yang dibawa dari satu negara ke negara lain ya, karena kecenderungan untuk adenovirus ini memang penularannya itu umumnya seperti tadi Dr. Andreas sampaikan bahwa kalau virus hepatitis yang selama ini kita ketahui itu kan menularnya melalui makanan atau yang disebut sebagai foodborne disease. Walaupun ada juga sebagian yang menular walaupun sangat kecil ya, itu melalui saluran pernafasan. Karena jenis adenovirus ini ada 51 jenis ya. Nah, yang kemudian tadi disampaikan dihubung-hubungkan dengan vaksin. Ini mungkin kita sekaligus mengklarifikasi ya, bahwa memang ada vaksin COVID-19 yang menggunakan jenis virus adenovirus. Kenapa? Karena virus ini sebenarnya virus yang paling aman ya dari sekian banyak virus lainnya. Tetapi kami ingin pastikan, tadi juga Dr. Andreas sampaikan, adenovirus yang terkait dengan hepatitis itu adalah yang tipe 41. Sementara yang digunakan di dalam beberapa jenis vaksin itu jenisnya berbeda. Baik. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi dan Dr. Andreas. Kami mohon maaf waktunya terbatas. Terima kasih Ibu Nadia dan Dr. Andreas. Selamat malam.